Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu pada tayangan virtual ini. Salawat serta salam senantiasa kita ajukan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Hari ini, di video ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, karena pepatah orang tua mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Felicia Masyara Fajri. Saya adalah seorang siswi SMP Islam Radul Jannah, Kota Payakumbuh. Di video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Pendidikan di Masa Pandemi. Seperti yang sudah kita rasakan beberapa bulan ini, negeri kita tercinta Indonesia sedang dilanda musibah, yaitu pandemi COVID-19. Bukan hanya di Indonesia, tetapi hampir seluruh dari negara yang ada di dunia terkena dampak, bahkan di semua sektor, baik itu ekonomi, politik, maupun sektor pendidikan. Khususnya di sektor pendidikan, semenjak pertengahan Maret lalu, seluruh siswa di Indonesia diarahkan untuk melakukan pembelajaran dengan sistem daring, yaitu pembelajaran dengan menggunakan media internet. Siswa diharuskan memiliki sebuah gadget dan kuota internet agar dapat ia gunakan untuk keberlangsungan belajar online atau daring tersebut. Akan tetapi, sistem ini pastinya belum bisa dinyatakan sebagai sistem yang dapat memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak. Terlebih lagi, tidak semua siswa bisa melakukan hal tersebut karena ada beberapa kendala seperti keadaan ekonomi keluarga yang tidak menunjang untuk membelikan anaknya telepon genggam, lokasi yang susah kedapatan sinyal, dan ada beberapa anak yang masih kurang paham mengenai hal-hal yang berbau teknologi atau disebut gaptek. Bagi anak-anak yang terlahir dalam kondisi ekonomi keluarga yang berada, mungkin hal ini tidak terlalu menjadi kendala bagi mereka. Namun, bagaimana dengan anak-anak yang terlahir dalam kondisi keluarga yang menengah ke bawah? Untuk makan saja mereka bersusah payah, apalagi harus membeli gadget dan kuota internet untuk belajar. Bahkan, beberapa minggu yang lalu, saya membaca sebuah artikel yang menyatakan bahwa ada seorang anak bernama Catur Ferianto, siswa MTS Yarobi Grobogan, Jawa Tengah, yang terpaksa menjadi kuli bangunan untuk mendapatkan upah agar dapat ia gunakan untuk membeli HP supaya tetap bisa melakukan belajar online seperti teman-temannya. Betapa mirisnya. Anak-anak yang terlahir dalam keluarga yang serba berkecukupan sudah seharusnya bersyukur, karena masih banyak anak-anak di luar sana yang tidak bisa mendapatkan fasilitas yang memadai seperti layaknya orang-orang yang berkecukupan. Dalam sistem daring ini, orang tua memiliki peran yang sangat penting, terutama untuk siswa-siswa yang berada di bangku sekolah dasar. Terlebih lagi untuk anak-anak yang masih berada di kelas rendah. Di masa ini, mau tidak mau, suka tidak suka, orang tua harus memahami materi serta pembelajaran yang diberikan kepada anak, agar dalam masa pembelajaran tersebut, anak mampu memahami materi yang diberikan oleh guru yang didampingi oleh orang tua. Namun, tidak semua orang tua mampu mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran daring tersebut. Karena sebagian orang tua dituntut harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita pahami dari masalah tersebut, pada saat pembelajaran daring, tidak seluruh anak mampu mengikuti pembelajaran dengan efektif dan efisien. Sehingga, kegiatan pembelajaran hanya berjalan sebagai formalitas saja. Akibatnya, orang tua merasa khawatir terhadap pendidikan anaknya. Di luar hal itu, melihat perjuangan guru yang tetap bersemangat memberikan ilmu kepada anak muridnya sekaligus tetap menjalankan kewajiban rumah tangga, patut kita apresiasi. Keadaan seperti ini bukanlah menjadi alasan kita sebagai murid untuk bermalas-malasan. Justru, dengan keadaan seperti ini, seharusnya kita lebih bersemangat lagi untuk mencari ilmu dimanapun itu. Mbak pepatah Minang, alam tak kambang jadi guru. Keadaan seperti ini bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kreativitas kita dan belajar lebih banyak hal. Yang menjadi dilema bagi kita semua di masa pandemi ini adalah, mengapa sekolah ditutup, sementara tempat wisata, mal, dan pasar tetap beroperasi seperti biasanya, sehingga menimbulkan kejengkelan bagi masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan seolah-olah diabaikan.
Di sini saya mewakili siswa Indonesia untuk menyampaikan suara kepada pemerintah agar dapat memberikan solusi terbaiknya untuk kita semua. Menurut pendapat saya, mengapa sekolah tidak dilakukan dengan sistem shift dengan memperketat protokol kesehatan? Contohnya dengan memakai masker, face shield, membawa hand sanitizer pribadi, physical distancing, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Karena, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, siswa-siswa mendapatkan beberapa kendala yang kentara dengan sistem daring tersebut, seperti susah memahami materi yang hanya disampaikan melalui Zoom dikarenakan ada beberapa lokasi yang jaringannya tidak selalu stabil, anak-anak yang orang tuanya tidak selalu bisa membelikan kuota internet untuk belajar, dan ada beberapa anak yang memang harus dijelaskan dan dicontohkan beberapa kali agar dapat memahami materi tersebut. Saya sangat berharap pemerintah bersungguh-sungguh dalam mencarikan solusi yang terbaik untuk dunia pendidikan. Karena kami adalah generasi yang akan membangun Indonesia di masa yang akan datang. Dan bagi kita semua para pelajar, tetap semangat dan jangan menyerah dengan keadaan, manfaatkan waktumu dengan sebaik mungkin, dan manfaatkan teknologimu untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Mari kita buktikan bahwa kita sebagai generasi istimewa yang tetap bisa berprestasi dan berkarya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan lakukan pola hidup sehat. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah SWT. Saya Felicia Masyura Al-Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.